Oke, halo semuanya teman-teman. Jumpa lagi dengan Awan Chai di sini ya, duta pajak abal-abal ya. Pelatih konsultan pajak kita yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram gratis teman-teman ya di channelnya Pajak Smart ini tiap hari Senin jam 8 malam. Dan seperti biasa teman-teman ya, gue perlu disclaimer dahulu di awal ya, bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis ya, tidak dapat dibuktikan kebenarannya ya, belum tentu juga sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya kalau gua ada yang salah guys. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, teman-teman, belum dipecat nih ya. Tetapi isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak ya, teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video gue ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya kasus pajak berbeda-beda gitu, guys. Mohon teman-teman konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya, atau ke penyuluh di KPP apabila teman-teman mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda. Awan akan tersedia gratis dan langsung ya di live Instagram Pajak Smart tiap hari Senin jam 8 malam guys. Oke, kita promo dulu buat teman-teman yang belum tahu ya, kita ada program membership ya. Bagi teman-teman yang perlu diskusi pajak langsung dengan gue, kita dapat bergabung di program membership kita ya. Teman-teman tinggal masuk ke website www.pajaksmartvip.com ya, www.pajaksmartvip.com. Teman-teman akan tergabung dalam grup WhatsApp membership nanti ya, bebas diskusi tiap hari di grup itu. Teman-teman juga akan ketemu dengan Awan secara online ya, langsung tiap hari Selasa jam 8 malam, besok ya, besok malam. Kita bebas membahas kasus-kasus pajak teman-teman semua ya. Nah, membership ini berbayar secara sekali aja teman-teman ya. Dan ada diskon khusus nih buat teman-teman ya, silakan bergabung ke membership kita di website www.pajaksmartvip.com. Oke? Oke, teman-teman, sebelum kita mulai ya, silakan dituliskan di kolom komentar kalau ada yang mau bertanya ya. Gue akan sampaikan dulu informasi terbaru yang kita punya, yang lagi hangat-hangat teh ayam ini ya. Yaitu ada informasi DJP awasi kepatuhan DJP. Awasi kepatuhan, maka DJP panggil WP Kaya ya, Crazy Rich ya. Crazy Rich dipanggil untuk klarifikasi data pajak. Oke. Kita lihat ya. DJP telah memanggil WP orang pribadi atau High Wealth Individual ya, HWI, untuk mengklarifikasi data-data yang terkait dengan pajak. Topik ini menjadi salah satu pembahasan utama nasional ya. Dirjen Pajak Pak Bimo Wijayanto mengatakan DJP punya data-data yang bisa menjadi landasan untuk melakukan benchmarking ya atas kepatuhan para wajib pajak. WP mungkin merasa kita tidak mempunyai akses terhadap data-data tersebut sehingga dilaporkan SPT-nya tidak dimasukkan gitu ya. Adanya kesengajaan dari WPHWI yang mengisi dan menyampaikan SPT secara tidak benar dianggap menciptakan paradoks pada kebijakan fiskal. Kita bisa melihat di situ ada paradoks di mana seharusnya kebijakan itu bisa menjadi penyeimbang supaya ketimpangan sosial, ketimpangan penghasilan itu bisa tereliminasi. WP orang pribadi dikategorikan HWI telah diadministrasikan pada satu KPP saja ya, yaitu KPP khusus Kanwil DJP Wajib Pajak Besar ya. KPP dimaksud adalah KPP Wajib Pajak Besar 4. WPOP ditetapkan sebagai WP yang terdaftar di KPP besar dengan mengacu pada beberapa kriteria, mulai dari peredaran usaha, jumlah penghasilan, jumlah bayar pajak, kewarganegaraan, klasifikasi lapangan usaha, grup WP atau pemilik manfaat, serta pertimbangan lain dari Dirjen Pajak ya. Menurut Direktur Potensi Kepatuhan, Bapak Iksan Priyawibawa, KPP khusus tersebut mengelola kurang lebih sebanyak 1.000 WPHWI. Kita punya satu kantor yang didedikasikan untuk mengelola HWI di Indonesia ya, jumlahnya 1.000-an. Oke, gitu teman-teman ya. Jadi sekarang Purbaya ini udah tidak malu-malu lagi ya berburu di kebun binatang ya. Jadi binatang-binatang yang masih gemuk ya, yang masih banyak dagingnya ya kita iris tipis-tipis lah ya. Ya mumpung menjelang akhir tahun, menjelang Desember akhir, kita masih butuh duit yang high net worth income ini ya, high wealth income nih orang-orang super kaya, crazy rich ya kita iris tipis-tipis lah ya. Minta satu orang 1 miliar, kalau 1.000 orang udah 1 triliun teman-teman ya. Kalau satu orang bisa nyumbang 10 miliar, itu udah 10 triliun bos. Ya, kalau satu orang bisa ditembak, bisa diperas sampai 100 miliar,
itu bisa 100 triliun Bos ya. Jadi udah cukup tuh, tercapai tuh, langsung tercapai semuanya targetnya DJP 1 tahun ini ya. Kalau bisa diperas sampai 100 miliar ya. Jadi satu-satunya cara memeras orang kaya bisa kasih 100 miliar adalah dengan pidana ya, dengan tindak pidana. Jadi kalau dia diancam pidana, kayak kemarin tuh Bos Jarum tuh, diancam pidana kan, langsung beres masalahnya Bos ya, langsung beres ya. Di belakangnya dia kasih berapa duit kita nggak tahu teman-teman ya, dan gua rasa 100 miliar nggak cukup untuk membebaskan dia dari penjara ya. Tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya. Kalau di Indonesia mungkin enggak lah ya, semuanya bagus-bagus kalau Indonesia ya. Namun sangat-sangat disayangkan ya, di akhir-akhir tahun, menjelang akhir tahun, ketika bosnya adalah Pak Purbaya, yang dari awal mengkampanyekan dia tidak akan berburu ke kebun binatang, dari awal mengkampanyekan dia tidak akan memeras, ternyata dong justru dia oknum pemerasnya. Justru dia yang menggerakkan para pegawai-pegawai untuk di akhir tahun menjelang Desember, menjelang akhir Desember, dia peras semuanya ya. Bahkan terang benderang dia ucapkan di depan publik, terang benderang dia umumkan kepada publik. Teman-teman ya, kenapa coba? Coba lu pikir, kenapa dia mengumumkan di publik? Kenapa diumumkan kepada masyarakat? Kenapa nggak langsung dipanggil aja sih? Dipanggil aja kan beres masalahnya nih. Kenapa diumumkan? Kenapa diumumkan? Jawabannya gampang, untuk menciptakan ketakutan, untuk menciptakan intimidasi, untuk menciptakan ancaman ya. Kalau lu macam-macam, gua penjarain lu. Nah, kira-kira gitu ya. Itu persepsi gua, tapi itu kan hanya di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau Indonesia mah pada bagus ya, Pak Purbaya mah bagus di Indonesia ya. Maksud gua Purbaya yang di Konoha itu ya, pada brengsek itu, Menkeu itu ya. Kalau Indonesia mah, wah pada bagus ya. Begitulah. Pada akhirnya semuanya akan menjadi SMI pada akhirnya ya. Semua akan Sri Mulyani pada akhirnya. Karena apa? Ketika lu butuh duit, lu udah nggak berpikir logis, teman-teman ya. Ketika masyarakat kita nih kalau lagi dililit hutang, kita lagi dililit hutang, butuh bayar hutang, kita berpikir logis apa nggak logis? Kita akan berpikir tidak logis. Sama seperti Purbaya, sama seperti Dirjen Pajak Pak Bimo. Udah nggak logis mikirnya. Yang dia kejar siapa? Yang dia kejar ya siapapun yang bisa memberikan kontribusi dia kejar. Siapapun yang kira-kira bisa ditekan, dia tekan. Siapapun yang bisa dia ancam, dia ancam. Siapapun yang bisa dia intimidasi, dia intimidasi. Kenapa? Karena udah nggak logis. Otaknya itu udah nggak waras. Kenapa nggak waras? Karena di depan mata mesti bayar hutang, gitu loh. Di depan mata mesti bayar hutang, mesti bayar gaji pegawai negeri, mesti bayar THR, mesti bayar bunga hutang. Bunga hutang kalau nggak dibayar, negara kita default. Negara kita menjadi negara gagal, berbahaya sekali. Jadi udah nggak waras nih si Menkeu, si Bea Cukai maupun si Dirjen Pajak udah nggak waras. Jadi semuanya diperas, semuanya diintimidasi, diancam. Bahkan kalau perlu kita kita pidanain gitu ya, supaya apa? Supaya bisa ngalir duitnya ya. Tapi itu hanya di negeri Konoha, teman-teman ya, kisah negeri Konoha. Kalau Indonesia mah nggak ada begitu, pada bagus semua Indonesia ini. Oke, lanjut. Bapak McGiver, sampai tahun depan juga sama katanya. Oke, thank you Pak McGiver. Ada yang chatting dari Bapak Ivan Sutejo. Malam kok, malam Pak Ivan. Saya dapat cashback bonus nasabah baru, nominal lumayan besar atas penempatan dana 6 bulan di bank. Tetapi cashback itu tidak dipotong pajak oleh bank. Apakah ini akan kena PPh umum pada saat lapor SPT? Jawabannya iya, ya. Itu tidak perlu dipertanyakan, Pak ya. Yang namanya cashback dari bank yang tidak kena PPh final seperti bunga bank, itu adalah objek PPh final, PPh umum ya. Itu sama saja mencilakakan diri sendiri ya. Yang seharusnya kita bisa kena bunga cuma 20% pajaknya, tetapi kali ini malah kena PPh umum ya, yang bisa lebih tinggi lagi. Jadi menurut gua tidak tepat ya praktek-praktek seperti itu di bank-bank kita ya. Namun ya mau gimana lagi ya, bunganya menggiurkan sih ya, mau gimana. Tetapi ya kalau Bapak tanya seperti itu, normatifnya adalah sudah jelas ya, itu adalah objek PPh umum. Yang namanya cashback itu semua objek PPh umum. Oke, thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Kemudian Bapak Imron Turasi. Waktu buka PT, kita sudah setor 50% dari modal dasar. Sisanya 50% harus dilunaskan berapa lama sejak PT terbuat. Saya rasa udah tidak wajib lagi sih Pak. Kan minimal 25% ya wajib ya. Setahu saya PT itu minimal 25% disetor. Selebihnya ya tinggal diatur aja sih. Kalau memang bisa disetor gitu Pak ya. Kalau enggak ya tetap di piutang, hutang piutang aja. Gitu sih Pak. Oke.
Thank you Pak Imran, semoga terbantu. Ada Ibu Erina Risyadiani. Malamku, malam Bu Erina. Kalau BPJS Kesehatan itu termasuk kehitungan PPh pasal 21 nggak? Jadi Ibu mesti melihat komponennya, Bu. Mesti lihat komponennya. Komponen yang ditanggung oleh si perusahaan, maka itu menjadi biaya dan tidak masuk ke PPh 21. Komponen yang ditanggung oleh pegawai, maka itu masuk ke PPh 21. Gitu, Bu ya. Jadi mesti lihat komponennya, siapa yang nanggungnya. Kalau tanggung perusahaan tuh jadi beban biasa. Kalau ditanggung oleh pegawai, kan kita bantu bayarin kan oleh perusahaan ya, maka itu menjadi bruto, masuk dalam objek PPh 21. Sepemahaman saya begitu. Oke. Thank you Bu Eriana, semoga terbantu. Ibu Midnight, CP baru berdiri Agustus 2025. Selama ini, sampai Desember, transaksi penjualan dan pembelian menggunakan rekening pribadi pemilik CV dan bukan rekening CV, oke. Pajak pun dilapor tiap bulan menggunakan NPWP pribadi pemilik CV. Bagaimana nanti SPT Badan 2025? Jawabannya nol ya, nol. Kalau rekening sudah pakai rekening pribadi dan sudah bayar pajak pakai pajaknya pribadi, maka CV nggak ada aktivitas ya, CV nggak ada aktivitas. Nah, jadi untuk 2025 CV itu nol, tidak ada omset, tidak ada laporan penjualan sama sekali. Tinggal lapor SPT Badan nihil. Nah, di pribadinya laporkan tuh ada omsetnya, ada uangnya kan di pribadi. Mulai Januari 2026, jangan gitu lagi Bu ya, jangan gitu lagi. Mulai Januari 2026, mulailah bertransaksi menggunakan rekeningnya CV ya, bukan nota dari CV, uangnya masuk ke CV, di jurnal di akuntingnya CV, kemudian pajaknya pun di CV ya, mulai Januari aja ya. Sekarang mah udah nggak terlambat ya. Jadi 2025 semuanya ke pribadi dulu, nanti yang 2026 aja. Nah, semuanya ke CV ya. Oke. Thank you Bu Midnight, semoga terbantu. Bapak X2P Chiang. Malam ko, malam Pak X2P. Bapak MMZ Fik. Ko, kalau marketplace online dipecah penarikannya ke beberapa rekening CV, apakah aman? Jawabannya tidak aman, ya. Jadi orang pajak itu tidak melihat rekeningnya. Orang pajak melihat sumbernya. Sumbernya adalah si marketplace satu buah toko. Maka satu buah toko ini yang kena, ya. Jadi tidak tepat cara begitu. Yang benar adalah bikin banyak toko di marketplace, itu yang betul ya. Jadi tidak boleh tuh satu toko pecah-pecah rekening, nggak bisa. Orang pajak kalau sampai tahu ya cilaka, kena semuanya. Gitu ya. Thank you Pak MMZ Fik. Semoga terbantu. Bapak McGiver XXX. Omong kosong, pada akhirnya uang tetap perlu. Ya, betul Pak ya. Jadi ketika negara butuh uang, sudah gelap mata, tutup mata ya. Sudah nggak ada tuh yang namanya Purbaya bilang, jangan peras-peras, udah nggak ada. Yang ada adalah siapa yang bisa kita peras sekarang. Udah nggak usah basa-basi lagi. Kita tembak-tembakin aja. Kita berburu di kebun binatang. Nggak usah pikir-pikir yang lain. Pokoknya duit, duit, dan duit. Thank you Pak McGiver. Bapak AIUEO 88G. Halo kawan, halo Pak AIU. Bapak Vale Malino, malam kawan. Tahun lalu lapor SPT orang pribadi pencatatan. Tahun ini perlu pemberitahuan kepada Cortex enggak kalau mau lapor metode pencatatan? Saya rasa tidak perlu Pak ya. Bapak tinggal nanti di SPT tahunan orang pribadi nanti akan ada pencentang untuk pencatatan. Ada pilihan untuk pencatatan. Gitu ya, saya rasa begitu. Oke. Thank you Pak Vale Milano, semoga terbantu. Bapak X2P Chiang, malam kau mau tanya mengenai pinjaman uang dari suami untuk istri, bisakah dipaksakan dikenakan bunga? Jawabannya tidak bisa. Ya, peraturan mengenai bunga itu hanya berlaku untuk PT. Jadi PT kalau punya akun yang namanya hutang pemegang saham, maka itu harus berlaku bunga. Ya, sedangkan kalau pribadi enggak, pribadi ke pribadi enggak. Ya, jadi itu hanya berlaku untuk PT. Sepemahaman saya begitu. Oke, thank you Pak Stupiciang, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, malam kok, salam sehat sebahagia. Terima kasih Bu Lisa, sehat bahagia Bu Lisa Mona. Bapak Ang Petrus, malam kok, malam Pak Ang Petrus. Penghasilan luar negeri yang tidak pasti besarannya, apakah tetap bayar PPh pasal 25 untuk orang pribadi UMKM final? Jawabannya tidak. Kalau saya sih tidak mau bayar PPh 25 ya.
Jadi kalau saya lebih cenderung PPh 25 itu untuk badan iya, kalau untuk badan oke lah. Kalau untuk orang pribadi saya sih tidak suka ya bayar PPh 25. Jadi saya lebih cenderung untuk tidak bayar PPh 25 dengan alasan itu, dengan alasan penghasilan itu tidak pasti, gitu Pak. Tolong aja Pak. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kalau CV kita daftarkan Meta Ads atas nama rekening karyawan sehingga CV bayar ads-nya ke rekening karyawan, apakah boleh? Jadi gini Pak, sebisa mungkin langsung dari CV. Kalau bisa ya, langsung dari CV. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Tetapi rekening karyawan itu kalau bisa diberikan kepada CV, ya. Jadi rekening rekening tersebut itu diserahkan kepada CV dan hanya untuk urusan CV, gitu aja. Dan rekening pribadi itu dijurnal oleh CV juga, dianggap sebagai rekening miliknya CV. Sehingga nanti suatu hari kalau orang pribadi kena kena panggil pajak ya, dia tinggal bilang, "Rekening ini nama saya, tetapi punya CV loh." Dan CV pun sudah mengakui, CV pun sudah menjurnal, begitu Pak. Ya, lebih aman begitu sih. Jadi langkah pertama kalau bisa gunakan akun CV langsung, rekening CV, kalau nggak bisa rekening pribadi boleh, tapi rekening pribadi ini dikasih kepada CV sebagai rekeningnya CV. Oke. Semoga bantu Pak MMZ Fik. Bapak Bugatti 188. Malam malam Pak Bugatti. Untuk video YouTube jawaban minggu lalu yang belum terjawab sudah ada ya? Cari tidak ketemu. Oh iya, mohon maaf Pak, belum sempat nih Pak, belum keburu kita bikin ya. Kayaknya sudah beberapa minggu kita belum bikin jawaban YouTube deh. Mudah-mudahan minggu ini Pak ya, bisa saya bikin ya. Maksud saya ya minggu ini ya. Mohon maaf Pak ya, belum belum terjawab nih, belum terbuat videonya. Waktunya masih nggak keburu. Thank you Pak Bugatti. Kalau mau sekarang boleh diketik Pak. Ibu Lisa Mona, malam mau tanya, apakah laba ditahan akan kena pajak? Makasih. Jawabannya tidak ya. Sorry. Jadi gini, laba komersil kan dibikin jadi laba fiskal, ya kan? Laba fiskal dikenai pajak dahulu. Nah, setelah dikenai pajak barulah masuk ke laba ditahan. Nah, gitu. Jadi, laba ditahan adalah laba yang sudah dikenai pajak. Itu yang tepat ya, seharusnya begitu. Oke, jadi dikenai pajak dahulu baru masuk ke akun laba ditahan. Nah, dengan begitu, maka laba ditahan adalah laba yang sudah dikenai pajak. Nah, nanti laba ditahan ketika ditarik oleh si pemilik CV, oleh PT ya, oleh si direktur atau komisaris, maka kena PPh dividen kalau dia tidak investasikan. Kira-kira begitu. Oke. Thank you Bu Lisa, semoga terbantu. Ibu Uur Midnight. Kawan, untuk transaksi kripto di exchange luar negeri ya, seperti Binance, apakah kena PPh progresif? Setahu saya tetap kena PPh final, setahu saya begitu. Kira-kira ada nggak caranya biar kita kena PPh final walaupun transaksi exchange luar? Oke, jadi langkah pertama adalah coba cek peraturannya Bu ya, coba cek peraturannya. Setahu saya exchange luar juga kena PPh final, namun lebih tinggi tarifnya. Oke. Cara kedua adalah coba Ibu pindahkan ke exchange dalam negeri. Pindahkan ke exchange dalam negeri, kemudian dijual di exchange dalam negeri. Nah, dengan begitu sudah pasti kena PPh final kan. Jadi lebih aman begitu. Masukin ke dalam negeri dahulu, barulah dijual. Nah, kalau mau tetap dijual di luar, coba cek lagi Pak aturannya Bu. Seingat saya, setahu saya itu kena PPh final juga. Cuman lebih tinggi tarifnya. Oke. Thank you Bu Midnight, semoga terbantu. Ibu Endan Galba. Malam malam Bu Endan. Bagaimana Bu? Bapak Bugatti 188. Kalau klaim JHT ya, jaminan hari tua, dan bukti potong klaim JHT dilaporkan di bagian SPT bagian mana? Oke, Bapak coba cek di bagian PPh final ya. Coba cek di bagian PPh final, ada yang namanya manfaat pensiun atau JHT. Di situ ada Pak. Setahu saya begitu ya. Di bagian PPh final, ada yang namanya uang pensiun atau JHT. Oke, thank you Pak Bugatti, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, kita coba ajukan SKB untuk Cortex untuk hibah uang tunai. Kok nggak ada ya? Bagian mana adanya? Oke. Uang tunai tidak perlu ini Pak, tidak perlu SKB. Jadi uang tunai tidak perlu SKB ya. SKB hanya perlu dalam rangka balik nama atas properti. Oke.
Nah, bagaimana dengan hibah properti? Apakah ada juga dalam ajukan SKB di Koltex? Nah, ini ada. Kalau properti ada, ya. Kalau uang tunai itu tidak perlu SKB. Oke. Nah, properti itu perlu SKB karena kalau tidak ada SKB, maka ketika balik nama sertifikat akan kena PPh penjual. Nah, itu yang mau kita bebaskan kan? Oke. Thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Lisa Mona, jika PT ada komisaris, setor tambahan modal, tapi uangnya nggak kelihatan di rekening koran. Bagaimana Bisakah masuk ke akun lain selain modal disetor? Jawabannya setoran modal tidak harus uang, Bu ya. Oke. Jadi setoran modal tidak harus uang. Bisa aja berupa barang, bisa aja berupa mobil atau properti juga bisa, ya. Nah, tapi akunnya tetap akunnya itu akun modal. Jadi debitnya itu bisa kas, bisa bank, bisa aset yang lain. Kreditnya tetap yang namanya modal disetor, ya, modal Mister A, Mister B gitu, ya. Jadi debit kredit kan, debitnya adalah aset, bisa berupa uang ataupun bukan uang. Kreditnya tetap modal disetor. Oke? Thank you Bu Lisa Mona, semoga terbantu. Bapak X2P Ciang, ada WPOP baru di tahun 2022. Kemudian dia ikut PPS K1 dan K2. Pajak sudah dibayar. Terus data aset sudah dilaporkan. Kemudian dapat surat cinta dari KPP. Katanya mesti ikut TA baru bisa ikut PPS 1. Ini benar. Terus masalahnya apa, Pak? Oke, jadi orang ini tidak ikut TA gitu Pak ya. Orang ini tidak ikut TA, kemudian dia ikut PPS K1 gitu kan. Nah, ini adalah jebakan Batman ya. Jadi memang betul ya, seharusnya orang ini tidak boleh ikut PPS K1. Tetapi kan sistemnya yang memperbolehkan, ya toh? Sistemnya yang memperbolehkan. Seharusnya sistemnya itu bisa mencegah orang-orang yang tidak ikut TA supaya tidak ikut PPS K1, gitu kan? Jadi bukan salah WP, salah sistemnya dong. Kan sistemnya harus bisa mencegah dong. Nah, jadi Bapak coba negosiasikan kepada AR, oke? Coba negosiasikan. Oke lah, saya nggak ikut PPS K1, tetapi saya jangan dibatalin PPS-nya. Saya akan menambahkan nilai pajaknya. Ya, tinggal tambahin nilai pajaknya dari angka yang PPS K1 menjadi PPS K2. Kira-kira begitu, Pak. Coba dinegosiasikan. Ya. Namun kita boleh ngomel-ngomel tuh, karena bukan salah kami dong. Masa wajib pajak mulu yang salah ya? Sistem PPS-nya tidak bisa mencegah gitu loh. Sistem PPS-nya tidak bisa mengakomodir aturan hukum itu. Gitu. Oke. Thank you Pak Stupi Chiang. Semoga terbantu. Bapak AIUEO. Malam di Konoha sering nggak udah deal, malah BA-nya beda dengan deal. Kadang-kadang begitu Pak ya, kadang-kadang begitu. Ya coba dinegosiasikan. Pak AR, kan kemarin udah deal gitu ya, kita maunya begini-begini. Kok bisa beda keluar BA-nya gitu kan, tolonglah diperbaiki BA-nya. Bisa kok, bisa. Dicobain dinegosiasikan Pak ya. Thank you Pak AIUEO, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, kalau bank kasih cashback atau bonus kepada nasabah, tetapi tidak dipotong pajak ya, bukannya itu melanggar hukum ya? Jelas melanggar hukum ya, tetapi kok banyak seperti itu? Itulah negeri Konoha ya Pak Ivan Sutejo ya. Cuma di negeri Konoha ya, bank-bank itu bisa begitu, gitu loh. Itu namanya under table money, itu namanya uang bawah meja. Tapi kalau bank tidak begitu, dia nggak bisa hidup, dia nggak bisa survive gitu loh. Mati dia diinjak sama bank lain gitu kan. Ini negeri Konoha itu kalau tetangga kita maling, ya kita masih maling. Kalau nggak kita yang mati gitu loh. Ya begitulah Pak ya. Itu nggak boleh itu harusnya begitu. Namun ya seperti itulah negeri Konoha ya. Itulah cerita negeri Konoha. Thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Bapak Uur Midnight, Ibu ya, Awan, PPh final UMKM OP akhirnya berlaku selamanya ya. Kita belum tahu Bu ya, kita belum tahu apakah selamanya atau sampai 2029 saja. Tetapi yang pasti 2025 jadi ya. Jadi nggak usah khawatir, 2025 itu jadi, yang pasti jadi seterusnya. Nah, minimal sampai 2029. Kalau apakah seterusnya kita belum tahu ya, karena masih tarik-tarikan tuh di level kantor pusat masih pusing mereka ya. Mau dibatasin 2029 supaya nanti bisa jadi bahan kampanye gitu ya, atau mau dipermanenkan, masih belum jelas. Tetapi yang jelas sekarang masih berjalan, masih bisa dipakai. Oke.
Thank you Bu Midnight, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, kok misalnya tarif PPh UMKM CV sudah habis 4 tahun. Terus kita tutup CV. Apakah prosesnya ribet? Jawabannya ribet ya. Jadi CV ini Pak tidak usah ditutup, nggak usah. CV ini dilapor saja nihil tiap tahun, tiap tahun, tiap tahun dilapor nihil. Ya, nggak usah pusing, nggak usah ribet. Ya, nggak usah ditutup, repot untuk tutup CV. Oke. Thank you Pak MMZ, semoga terbantu. Ibu Nelly Winardi, jika orang pribadi dapat SP2DK, seperti biasa UUD. Setelah nego, keluarlah angka yang disepakati, akan terbit SKPKB. Oke, apakah perlu pembetulan SPT karena ada tipe saldo bank pada SPT yang diperiksa? Oke, saya rasa perlu Bu ya, tapi coba Ibu ngomong kepada orang pajaknya. Ini nggak jelas nih, apakah ini SP2DK atau SP2? Jadi surat SP2DK atau pemeriksaan. Kalau pemeriksaan itu tidak bisa pembetulan. Nah, kalau SP2DK itu boleh pembetulan. Jadi coba komunikasikan dengan orang pajaknya, bilang ke orang pajaknya, kan kita udah deal nih, kita mau bayar nih, tetapi apakah perlu pembetulan SPT atau enggak? Tanya ke orang pajaknya, via chatting di WA ya, supaya ada bukti. Oke? Thank you Bu Nelly, semoga terbantu. Ibu Nelly, karena takutnya diperiksa lagi jika tidak dibetulkan. Ya. Boleh Bu, coba dikomunikasikan ke orang pajaknya. Kalau dia SP2DK itu perlu dibetulkan. Kalau dia pemeriksaan itu tidak bisa pembetulan. Dan tidak perlu pembetulan kalau sudah pemeriksaan ya. Nah, thank you Bu Nelly, semoga terbantu. Bapak Imron Turasi, apakah PT boleh ada pinjaman dari pemegang saham tanpa bunga untuk sebagai injeksi uang? Jawabannya boleh Pak ya, tetapi harus memenuhi 4 syarat. Coba Bapak cek di Google ya. Cek di Google, syarat hutang pemegang saham bebas bunga. Ya, coba cek di Google itu ada kok ya. Ada 4 syarat. Seperti PT-nya itu harus sedang kondisi kekurangan uang, kemudian sedang rugi dan sebagainya. Itu ada 4 syarat. Kalau syarat itu terpenuhi, maka dia boleh kasih hutang tanpa bunga. Oke? Thank you Pak Imron Turasi, semoga terbantu. Bapak Pijar 8888. Kok kalau 2026 mau buat CV bidang jasa, langsung pakai pajak UMKM? Kalau CV agak hati-hati Pak ya. Karena 2026 infonya sudah tidak ada lagi UMKM untuk badan yang baru. Jawabannya bisa ya. Untuk perusahaan yang baru, CV atau PT atau PTP, itu masih bisa pakai PPh final UMKM. Ya, bisa. Itu tidak akan dihilangkan ya. Untuk yang baru tetap bisa. Namun saya mau warning nih. CV itu kalau main jasa agak hati-hati ya. Agak hati-hati, takutnya tidak boleh pakai PPh UMKM. Nah, lebih aman pakai PTP. Kalau nggak PTP ya PT biasa, itu lebih aman. Oke. Thank you Pak Pijar, semoga terbantu. Ibu Nelly Winardi, apakah SPT era Cortex untuk orang pribadi, untuk aset T dan B, atau kendaraan memakai market value? Dulu kan pakai historical value. Oke, jadi gini Bu Nelly. Nanti SPT 2025 akan ada historical value, akan ada market value. Dua-duanya perlu diisi. Oke? Tetapi yang dihitung dalam rangka kewajaran SPT tetap menggunakan historical value. Oke? Market value itu hanya sebagai informasi tambahan saja untuk orang pajaknya. Oke? Thank you Bu Nelly, semoga terbantu. Bapak Ang Petrus, apakah hibah dari kakak kepada orang tua kemudian dihibahkan kepada anaknya bisa dilakukan dalam 1 tahun pajak? Bisa, boleh-boleh aja ya. Bagaimana perlakuan WP nonaktif yang terima bukti potong PPh final? Apakah harus lapor SPT? Tidak perlu. Kalau dia sudah NE ya, non-efektif atau non-aktif, itu tidak perlu lapor SPT. Walaupun diterima apapun nggak perlu. Karena sudah NE, sudah non-efektif, nggak usah lapor. Ya. Nah, kalau kakak kasih hibah ke ayah, ayah kasih ke anaknya yang lain, itu boleh-boleh saja. Dalam 1 tahun pajak juga boleh ya. Gunakanlah surat resmi supaya jelas ada suratnya. Oke, thank you Pak Ang Petrus, semoga terbantu. Ibu Henigun, buat menentukan pengeluaran perusahaan dimasukkan ke akun Cortex dengan tepat lewat mana? Bagaimana Bu? Ulang. Menentukan pengeluaran perusahaan dimasukkan ke akun Cortex. Nggak ngerti saya Bu. Nggak ngerti. Bagaimana Cortex? Cortex kayaknya nggak ada urusan deh dengan akunting deh.
Setahu saya Cortex ini belum ada urusan dengan akunting kita. Oke. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak Is Setiawan, malam Pak, malam Is Setiawan. Jika istri tidak ada penghasilan, apakah perlu buat NE? Boleh aja. Ataukah tetap lapor nihil, masing-masing terpisah dengan suami? Boleh Pak di NE, kalau memang sama sekali nggak ada penghasilan, tetapi ada harta nggak dia? Kalau dia punya harta, maka sebaiknya jangan NE, tetap lapor aja. Karena kan lapor itu perlu untuk mengupdate nilai harta. Ya, kalau nggak ada harta, bolehlah di NE. Oke. Thank you Pak I Setiawan, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Malam kawan, malam Pak Anda. Jika seorang pemegang saham mengambil terpotong, jika seorang pemegang saham mengambil apa? Terpotong Pak Anda ya, tolong diketik lagi, mohon maaf. Ibu YNNEFR 014. Jika WP kerja jual beli mobil bekas, kan pakai PPh final 0,5%. Terus, jika dapat fee makelar kecil aja dan tidak pasti, apakah bisa masuk penghasilan lain-lain? Jawabannya bisa. Ataukah KLU jadi 2, dagang pakai PPh final dan fee makelar pakai norma. Itu boleh Pak ya, Bu ya, boleh. Jadi satu orang boleh punya 2 KLU, boleh. Untuk yang dagang dia pakai 0,5% itu betul. Untuk yang fee makelar menggunakan norma NPPN 50% itu boleh juga. Ya, supaya lebih murah pajaknya kan. Kalau dia pakai penghasilan lain itu lebih mahal pajaknya. Jadi menggunakan norma mungkin lebih tepat. Oke. Thank you Bu YNNEFR, semoga terbantu. Bapak Bugatti 188 tanya lagi jika PT bayar PPh final 0,5%, tetapi salah tahun 2026, apakah bisa dipakai untuk nanti 2026? Makasih Bisa Pak, bisa ya. Jadi teman-teman yang salah bayar PPh final, terbayar 2026 nggak apa-apa ya. Nanti 2025 dibayar kembali, dibayar ulang sekarang. Nah, nanti yang sudah salah itu digunakan untuk tahun depan. Boleh. Oke. Thank you Pak Bugatti, semoga terbantu. Bapak Anda 280. Awan malam. Jika pemegang saham ambil dividen, kemudian diinvestasikan, bagaimana dilaporkan di SPT pribadinya? Terima kasih. Oke, di SPT pribadi dia laporkan penghasilan itu sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak strip lainnya. Ya, di bagian penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, kan itu ada sumbangan, warisan, hibah, dan lain-lain ya. Pilih yang paling bawah, yang namanya penghasilan lainnya yang tidak termasuk objek pajak, lainnya lagi. Ya, pokoknya yang lainnya di situ. Dia lapor di situ, kemudian uangnya dilapor di bagian harta, kemudian ingat ya, dia mesti lapor e-reporting investasi dividen setiap tahun selama 3 kali berturut-turut. Oke. Thank you Pak Anda, semoga terbantu. Bapak MMZ Fik, misalnya 3 buah CV sekutu aktifnya orang yang sama, dan usahanya juga sama. Apakah dianggap pecah omset? Saat ini belum Pak ya. Saat ini belum ada definisi pecah omset menurut hukum pajak. Ya, nanti kita tunggu. Kita tunggu peraturan yang baru itu nanti bagaimana dia mengatur mengenai pecah omset. Apa definisi pecah omset dan bagaimana kriterianya? Itu belum jelas sekarang. Jadi sekarang belum bisa dibilang begitu. Nanti kita tunggu aturan barunya. Thank you Pak MMZ Fix, semoga terbantu. Bapak Sahkawo. Malam. Pertanyaan saya terlewat ya, belum jawab. Mohon maaf Pak ya. Coba diketik lagi Pak ya. Coba diketik lagi. Kadang-kadang ini internetnya, jadi kadang-kadang di Bapak terlihat, di saya nggak kelihatan. Coba diketik lagi Pak ya. Mohon maaf ya. Mohon maaf Pak. Thank you Pak Saka. Bapak AIUEO. Setelah sepakat berapa hari BA terbit? Kadang-kadang seminggu kurang terbit, kadang-kadang seminggu lebih. Tergantung si AR-nya ya, kapan dia sibuk apa nggak sibuk. Oke. Thank you Pak AIUEO, semoga terbantu. Bapak Jovin 2002I. Malam Pak Wan, malam Pak Jovin. Kode TA 2015 masih boleh dibetulkan nggak ya? Awalnya emas kita betulkan jadi uang tunai. Udah nggak bisa ya. Jadi apa yang kita laporkan di TA ya udah itu aja gitu. Kita udah nggak bisa ngomong-ngomong lagi. Jadi buat teman-teman yang lapor TA terlanjur salah lapor, tulisnya emas, ya sudahlah, sudah nasib ya. Itu seperti itu aja seterusnya dilapor, nggak usah diapa-apain lagi. Oke. Thank you Pak Jovin, semoga terbantu. Ibu Nelly Winardi, suratnya SP2DK dan lanjut surat
pemeriksaan. Katanya statusnya pemeriksaan dan nggak perlu pembetulan. Kata pemeriksanya, cuma saya deg-degan juga. Sudah betul, Bu ya? Bu ya, sudah betul. Yang namanya pemeriksaan itu tidak perlu pembetulan ya, karena tipe 7 juta jadi 7M. Oh, oke. Ya, ya, ya. Jadi gini, Bu, kalau Ibu merasa ragu-ragu, nggak bisa tidur gitu ya, maka Ibu boleh pembetulan ya. Silakan pembetulan, nggak ada masalah. Jadi kalau pemeriksaan itu sudah tidak perlu pembetulan ya. Tetapi kalau Ibu merasa lebih aman, lebih safe ketika pemeriksaan, ketika pembetulan, ya silakan, nggak ada masalah kok. Pembetulan boleh aja Ibu lakukan, hanya supaya di internal Ibu merasa lebih nyaman, lebih aman, dan supaya lebih nyambung gitu kan. Ya boleh-boleh aja sih Bu, nggak apa-apa. Oke. Thank you Bu Nelly, semoga terbantu. Bapak Sahkawo sudah ikut PPS K2 12%, tetapi AR minta 30% karena dianggap penghasilan. Karena aturan negara di sana tidak bisa ditarik, bukannya kena tambahan 7% ya. Saya nggak nyambung nih Pak. Kenapa dia kena 30% ya? Karena dianggap penghasilan. Nggak bisa dong, karena aturan negara di sana tidak bisa ditarik. Ini mengenai harta luar negeri, Pak, ya? Jadi harta luar negeri itu rencananya mau dibawa pulang, maka Bapak kenanya 12%, gitu kan. Tetapi ternyata tidak dibawa pulang, ya kan? Maka berlakulah aturan yang 18%, gitu kan. 18 dikurangin 2, berarti kan 6%. Nah, berhubung ini adalah gagal kesalahan PPS, maka ditambah 1%, menjadi 7% kan. Nah, maka menurut saya yang 7 sudah betul, Pak. Jadi yang 7 sudah betul. Jangan 30% dong, ya enak benar tuh AR-nya, kurang ajar itu namanya. Jadi Bapak coba negosiasikan ya, coba negosiasikan ya 7% lah yang benar ya, masa 30%. Thank you Pak Saka, semoga terbantu. Ibu Revalian, kan katanya PPh UMKM dipermanenkan. Katanya Bu, betul, tapi belum lagi ya, belum pasti ya. Jadi, kalau ada UMKM usaha dari 2016 misalnya, belum pernah punya MPWP. Nanti ketika punya MPWP, masih bisa pakai PPh UMKM kan Pak? Bisa Bu, bisa ya. MPP baru selalu akan bisa. Nah, cuman jangka waktunya belum jelas. Apakah tetap 7 tahun, ataukah 2029, ataukah selamanya? Belum jelas nih, nggak jelas nih aturannya. Oke, thank you Bu Revalian, semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, di SPT 2025 market value, apakah boleh disampaikan dengan nilai perolehan? Kita belum tahu Pak ya, karena gua juga belum baca aturannya ya. Jadi mengenai market value atau harga saat ini itu belum jelas. Di aturan mana sih itu ngomong gitu? Apakah di Per 11? Apakah di PMK 81 2024? Belum jelas gitu loh. Kita masih baca aturan. Itu barang mesti diisi dengan apa? Dengan nilai apa? Masih belum jelas. Nilai saat ini tuh definisinya apa belum jelas ya. Nah, kan market value agak subjektif dan kadang susah diukur ya. Ya betul Pak, betul. Makanya kita bingung kan. Nah, jadi sekarang kita belum bisa isi. Nanti kita tunggu ya. Bagaimana keterangan pers dari DJP ya. Bagaimana cara isi yang benar, kita tunggu. Oke, thank you Pak Ivan Sutejo, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, maksudnya menentukan pengeluaran perusahaan dimasukkan ke akun mana dengan tepat. Ulang-ulang, maksudnya menentukan pengeluaran perusahaan dimasukkan ke akun mana dengan tepat. Kadang-kadang perusahaan masukkan di beban A, tetapi di pajak bilang seharusnya di beban B. Nggak bisa Bu, nggak bisa ya. Orang pajak nggak bisa ngatur-ngatur kita, nggak bisa. Orang pajak nggak bisa ngatur-ngatur kita. Lagi pula, kalaupun salah posisi beban ya nggak ada masalah kan. Masalahnya apa? Contoh. Saya memasukkan beban bensin. Beban bensin saya masukkan ke beban konsumsi, contohnya gitu ya. Nah, orang pajak bilang beban bensin harusnya masuk ke beban transportasi, ya kan? Kan salah nih. Kalau salah konsekuensinya apa? Ya nggak apa-apa juga kan, konsekuensinya tinggal di pembetulan aja gitu. Tetapi anyway, orang pajak nggak bisa ngatur kita. Orang pajak nggak bisa ngatur beban apa harus lari kemana, nggak bisa, nggak perlu, gitu loh. Gitu. Jadi tergantung aturan internal aja mau gimana gitu. Kalau saya sih lebih senang aturan internal ikuti pajak aja. Nah, sedangkan pajak kan sudah ada formulirnya tuh, ikuti aja formulir SPT Badan kalau Ibu mau mengikuti arusnya orang pajak gitu loh. Kalau emang mau ikuti dia. Oke. Thank you Bu Henigun, semoga terbantu. Untuk akun-akun yang pasti ikuti aja dia, tetapi kalau akun yang nggak jelas ya tergantung internal kita aja mau lari kemana.
Oke. Bapak Endang Alba, untuk barang retur dari luar negeri, tetapi lewat jalur ekspedisi biasa di Cortex, nggak bisa dibuat retur untuk pelunasannya. Bagaimana ya, Nggak bisa dibuat retur untuk pelunasannya. Luar negeri. Dari luar negeri, ini impor atau ekspor nih, Pak? Coba ke KPP aja nih, Pak, ya. Takutnya saya salah nih, Pak. Ini terlalu teknis ini. Takutnya saya salah, coba Bapak ke KPP aja deh. Karena ini kan udah ekspor impor ya. Retur ekspor impor ya. Wah, nggak ngerti, Pak. Mohon maaf. Takutnya saya salah. Mending ke KPP, Pak, biar nggak salah ya. Retur luar negeri ya. Oke, thank you, Pak, ya. Semoga terbantu. Coba ke KPP langsung, Pak. Bapak Michael De Ol. Malam, mau tanya, ada PT tinggal modal dan sudah dikembalikan ke pemegang saham. Oke, sebaiknya untuk tahun ini dan seterusnya lapor nihil dengan akun nol semua atau NE. Terima kasih. Dua-duanya boleh, Bu, ya, Pak, ya. Dua-duanya boleh. Mau lapor nihil semua boleh, itu lebih aman. Kalau mau NE juga boleh ya. Tetapi kalau NE kan mungkin ada sedikit pemeriksaan kecil ya, sedikit penelitian lah gitu ya, penelitian sederhana. Kalau Bapak ragu-ragu ya nggak usah NE, cukup dilapor nihil aja. Oke, thank you Pak Michael, semoga terbantu. Bapak Sakawo, lanjutan pertanyaan. Apakah yang ikut PPS itu harus dilaporkan selama 3 tahun? Jawabannya tidak perlu ya, hanya untuk peserta PPS yang investasi aja. Yang investasi itu harus lapor selama 5 tahun. Kalau yang investasi ya. Kalau yang tidak investasi setahu saya nggak usah lapor. Oke, thank you Pak Saka, semoga terbantu. Bapak Siang 7, malam Pak Siang. Mau tanya, kalau PP 55 resmi masih belum keluar sampai 31 Desember. Saat lapor SPT tahunan UMKM orang pribadi, apakah tetap aja dasar 0,5% ya? Tetap sama Pak, tetap ya. Jadi PP 55 itu ada atau nggak ada perubahannya, kita tetap pakai UMKM 0,5% di tahun 2025. Tetap pakai ya, nggak usah khawatir ya. Kenapa? Karena di negeri Konoha itu ada undang-undang yang lebih tinggi daripada undang-undang dasar. Namanya Undang-Undang Bacot Purbaya ya, UUBP ya, UUBP ya, Undang-Undang Bacot Purbaya. Itu lebih hebat daripada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Jadi si Purbaya kan sudah bilang sampai 2029 kan, ya udah Undang-Undang Bacot Purbaya itu udah lebih tinggi daripada Undang Dasar. Jadi sudah aman ya. 2025 pasti pakai PPh final UMKM. Bercanda Pak, bercanda ya. Thank you Pak Siang. Semoga terbantu. Bapak Andre Jaswanda, izin bertanya potong PPh 23 kepada CV, tetapi CV-nya nggak ada NPWP. Apakah boleh pakai nick yang punya CV-nya Oke. Sementara boleh Bu ya, sementara boleh. Tetapi kan tidak mungkin dong CV tidak ada NPWP, itu kan hampir mustahil ya. Bagaimana bisa kita bertransaksi dengan CV sementara dia belum ada NPWP, kan hampir nggak mungkin ya. CV itu kalau mau bikin rekening bank itu mesti ada NPWP dulu gitu. Jadi hampir tidak mungkin. Coba deh Pak dimintain NPWP-nya, harusnya ada ya. Tetapi kalau betul-betul nggak ada, ya tembak aja lah nomor nick-nya si direktur CV ya boleh aja. Kalau dia mau kasih nick-nya si bos ya udah pakai nick-nya dia aja. Tapi ke depan jangan lagi ya, ke depannya suruh dia kasih NPWP CV aja yang benar kan. Ada kok pasti NPWP-nya. Thank you Pak Andre, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, malam tanya lagi. Sudah PKP tetapi pembelian barang non PPN, apakah boleh? Jawabannya boleh. Sedangkan penjualan harus pakai PPN. Bagaimana ini Jawabannya boleh, boleh-boleh aja ya. Orang yang jualannya ada PPN, yaitu PKP, itu boleh-boleh saja ya. Pembeliannya itu non PPN itu boleh-boleh saja. Oke. Thank you Pak Saka, semoga terbantu. Bapak Ibu Uur Midnight. Thank you kawan, sehat dan sukses selalu buat kawan. Terima kasih Bu Midnight, sama-sama sehat selalu, sukses selalu. Bapak Zindri 074, malam kawan. Misalkan ada temuan, PPh-nya kurang bayar. Apakah boleh dinegosiasikan kepada AR? Ya boleh lah Pak, boleh lah. Kalau kita nggak sanggup bayar gimana? Oke, boleh. Soalnya kondisi masih belajar soal aturan pajak Ya boleh Bu ya. Di negeri Konoha itu semuanya bisa diselesaikan dengan negosiasi ya. Negosiasi kan bukan berarti kasih duit, bukan berarti korupsi, enggak. Negosiasi kan kita ngomong dong, kita lagi susah nih kondisi keuangannya, kemudian saya nggak ngerti pajak.
orang pajak juga nggak pernah edukasi kami dan sebagainya. Ya kita sambil ngobrol-ngobrol ya. Nanti nanti dibantuin sama orang pajaknya, dicariin celah-celah hukum yang bisa bantuin kita gitu ya. Thank you Pak Sindri, semoga terbantu. Ibu Ibu Niana 29. Kak Awan, dividen 2024 dibayar Februari 2025. Oke. Itu bikin kode billingnya melalui Cortex atau DJP online kok? 2025 Cortex aja Bu, Cortex ya. Jadi walaupun dia dividen 2024, tapi kan dibayar di 2025 nih. Lebih aman lempar ke masa Februari aja lah. Masa Februari 2025 supaya tidak ada masalah lagi ya. Mending Cortex sih kalau saya bilang. Karena Februari nih. Oke, thank you Bu Niana. Mending ikutin cash flow-nya. Ibu Siang, thanks kok sama-sama. Ibu Zindri 074, kawan, misalnya punya CV yang udah PKP. Tetapi kita juga punya CV yang non PKP. Apakah itu termasuk pecah omset ya kok? Apakah beda? Jawabannya itu belum bisa dibilang pecah omset. Jadi saat ini ya, per Desember tanggal 15 Desember belum ada definisi yang jelas mengenai apa itu pecah omset. Bagaimana batas-batasannya? Bagaimana ciri-cirinya? Jadi apa yang boleh, apa yang nggak boleh itu belum jelas ya di saat ini ya. Nah, kita tunggu. Nanti peraturan yang baru kalau terbit baru kita baca nih, oh apa definisi pecah omset. Oke. Nah, thank you Bu Cindri, semoga terbantu. Ibu Meli Halim, malam kawan, malam Bu Meli. Dapat SP2DK yang kedua kalinya. Waduh, tidak dapat kesalahan. Disuruh setoran tanpa sumber. Untuk bantu kita yang tentukan nilai. Aduh, katanya kepalanya pasti nggak mau. Katanya kalau nggak setor, nggak bisa keluar BA. Kalau dibiarin, udahlah Bu, bayar aja lah Bu. Bayar 100.000, 1 juta ya. Ya bantu-bantulah ya Bu, bantu-bantu. Aduh, bantu-bantu bayar gaji pegawai negeri lah ya. Ya anggap aja buang sial gitu Bu ya. 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta juga boleh lah ya. Itu bosnya Jarum diperas berapa Bu kemarin Bu? Coba-coba. Supaya dia bisa bebas dari pidana. Coba. Ya kan. Udahlah, kita bantu-bantu negara lah ya. Oke, thank you Bu Meli. Thank you, semoga terbantu. Bapak Rinaldi, kok kalau kota haji di bawah PTKP harus lapor atau gimana ya kok? Oke, sekarang gini, apakah Bapak punya NPWP atau tidak? Nah, kalau punya NPWP, walaupun gajinya di bawah PTKP, ya tetap harus lapor SPT tahunan. Setahun 1 kali aja. Ya. Tetapi kalau Bapak tidak punya NPWP, maka Bapak nggak usah lapor. Gitu. Ya. Kalau Bapak merasa males lapor ya, Bapak boleh mengajukan NE, non-efektif. Ya, isi formulir non-efektif di kantor pajak. Nanti setelah Bapak dapat persetujuan non-efektif, maka Bapak tidak usah lagi lapor SPT tahunan. Oke? Nah, thank you Pak Rinaldi, semoga terbantu. Bapak Solihinau, kawan, bila setor pajak SPT tahunan, salah tahunnya. Sedangkan CV tidak punya rekening atas nama CV, tetapi nama pribadi. Bagaimana caranya untuk minta pengembalian atau PBK? Oh, oke. Setor pajak SPT tahunan, salah tahun. Oh, ya udah Pak, saya rasa sih kalau begini ya, Bapak harus bikin rekening CV. Karena kalau nggak ada rekening CV, sepertinya nggak bisa dikembalikan loh Pak. Itu ya. Jadi coba deh Pak bikin rekening CV, barulah bisa dikembalikan ya, menggunakan metode PYSTT itu ya, pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang itu. Oke, sementara seperti itu Pak kayaknya, mesti rekening CV. Thank you Pak Solihi, semoga terbantu. Bapak Sahkawo, apakah opening balance itu disamakan dengan laba ditahan? Setuju. Karena kesalahan rekening bank banyak yang tidak dilakukan di SPT. Oh, oke. Setuju Pak, setuju ya. Biasanya sih gitu. Jadi opening balance biasanya lari ke laba ditahan. Oke, thank you Pak Saka, semoga terbantu. Ibu Meli, AR-nya nggak mau, maunya puluhan. Oh, nego lah Bu, nego ya. Pak AR, tolonglah ya, masa puluhan juta sih, saya cuma sanggup segini gitu ya, 1,2 juta lah gitu ya. Anggap aja sebulan 100.000, berarti kan setahun 1,2 gitu ya. Ibu ciptakan alasannya, nggak usah marah-marah, santai aja. Ciptakan alasan, berbagai cara, sambil bawa roti, bawa kue ya, mungkin dia lagi lapar gitu ya, bawain bakso, bawain bubur ayam gitu, ya udahlah gitu ya.
Ini betul-betul negosiasi negeri Konoha nih ya. Ya udahlah Bu, santai-santai Bu, santai-santai ya. Kasih makan, bawa makan, negosiasi lagi gitu ya. Ya terlalu berat lah kalau puluhan juta ya. Ya nego-nego dikit lah. Gitu. Thank you Bu Meli Halim, semoga terbantu. Bapak Andre Jaswanda, izin tanya ko, kami ada sewa ambulans sama vendor di mana 90% pembayaran dari pasien untuk vendor dan 10% untuk kami. Oke. Maka DPP untuk potong PPh 23-nya ambil dari 90% atau dari 100% dari pembayaran pasien. Oke. Kalau saya pikir begini, Pak. Kalau saya pikir kita mesti ikuti cash flow. Ikuti cash flow. Kalau kita hanya keluar 10%, maka kita hanya potong dari 10%. Saya pikir begitu, Pak. Supaya ini cocok nih antara uang yang keluar dengan yang pemotongan kita tuh cocok gitu loh, Pak. Kalau nggak gitu kan nanti jadi salah. Gitu, Pak ya. Saya rasa begitu, Pak. Ya, kalau bisa sih si vendor ini bikin 2 invoice. Satu invoice 90%, satu invoice 10%. Itu mungkin lebih tepat dan lebih tertib ya administrasinya. Oke. Thank you Pak Andre, semoga terbantu. Ibu Meli Halim, yang SP2DK ke-1 juga nggak dapat apa-apa. Kita juga setor anggap sewa rumah. Oke, Bu. Terima kasih, Bu, ya, bantuannya kepada negara kita yang tercinta ini. Ya, nego-nego lah, Bu. Kalau bisa uangnya jangan terlalu mahal lah, ya. Sama-sama bantu-bantu. Thank you, Bu Meli. Semoga terbantu. Bapak Ivan Sutejo, aturan hibah uang yang sah di mata pajak itu apakah harus ada akta notarisnya? Makasih kok. Tidak harus ya. Yang penting hibahnya benar ya, bukan fiktif gitu ya. Udah gitu aja sih, Pak. Dan kalau bisa ada suratnya ya, surat keterangan hibah gitu aja sih. Tidak wajib notaris kok, tidak wajib notaris ya. Notaris bukanlah dokumen yang menyatakan sah atau tidak sahnya sebuah kejadian, tidak ya. Thank you Pak Ivan, semoga terbantu. Ibu Nelly Winardi, sekarang kan beberapa pegawai NIK-nya itu tidak aktif. Untuk lapor SPT 21, perusahaan kan terpaksa pegawai kita suruh aktifkan NIK via Cortex. Apakah pegawai yang bersangkutan wajib buat SPT tahunan? Tidak ya. Dia hanya meregister di Cortex. Dia tidak punya NPWP, ya. Dia hanya register Cortex, tidak buat NPWP. Dengan demikian, dia tidak punya NPWP dan tidak perlu lapor SPT tahunan. Nah, dia register Cortex hanya supaya dia bisa terdeteksi di database-nya Cortex. Gitu doang sih. Oke. Nah, thank you Bu Nelly, semoga terbantu. Bapak Sakawo, terima kasih banyak Koko, berkas selalu ilmunya. Amin. Terima kasih Pak Saka. Amin. Berkas selalu. Bapak Andri Oktarino, saya juga kena seperti Ibu Meli Halim. AR minta puluhan karena dilihat WP punya tabungan bermiliar. Ya, bantu-bantu negara lah ya. Kalau saya sih gua tempeleng itu AR ya, tetapi kan kalau Bapak kan jangan marah-marah ya. Oke, buat Pak Andri, semoga terbantu Pak ya. Selamat berdonasi untuk negara kita ya. Bapak Rahadian untuk angsuran pasal 25 berikutnya, apakah harus selalu naik tiap tahun? Tidak ya, tidak harus. Ataukah bisa disesuaikan dengan omset pada tahun tersebut? Bisa kok, bisa ya. PP 25 itu tidak harus selalu naik ya. Bisa naik, bisa turun, bisa juga jadi nihil. Bisa juga jadi nol, gitu boleh ya. Jadi tidak harus selalu naik. Oke. Thank you Pak Rahadian, semoga terbantu. Ibu Nelly Winardi, untuk PPN jasa pengangkutan, apakah benar kena PPN efektif 1,1% kode 05? Setuju, betul ya. Tetapi dengan syarat dia punya izin ya, punya izin jasa angkutan. Nah, kalau dia nggak ada izin, jadi masalah nanti. Oke, lebih baik dia mengurus izin jasa angkutan. Oke. Thank you Bu Nelly, semoga terbantu. Ibu Heni Gun, setoran cicilan PPh 25 masa Juli gara-gara salah tahun 2026. Tetapi karena direktur tidak mengizinkan restitusi, jadinya dianggap setoran PPh 25 masa Juli 2026. Yang tahun ini sudah dibayarkan lagi. Yang mau saya tanyakan, apa yang mau ditanyakan? Jurnal waktu bayar PPh 25 Juli 2026. Sama Bu, sama jurnalnya. Jadi Ibu jurnalnya adalah
PPh 25 dibayar di muka pada bank, gitu kan. Tetapi yang ini jangan dikreditkan nanti di SPT tahunan, gitu, Bu. Gitu, sama. Jadi, PPh 25 dibayar di muka pada bank, tetapi yang ini jangan dikreditkan di SPT tahunan. Nanti berarti kan di SPT tahunan masih akan muncul tuh yang namanya PPh 25 dibayar di muka. Nah, itulah yang 2026. Gitu, Bu. Nggak ada masalah. Oke. Thank you, Bu Heni. Semoga terbantu. Ibu Meli Halim, kalau tidak keluar BA gimana kok? Soalnya ayah tetap ngotot. Sudah dibiarin 2 bulan tanpa kabar. Ya nggak apa-apa juga sih, Bu, nggak apa-apa ya, nggak ada BA juga nggak apa-apa. Jadi gini, Bu, kalau Ibu mau, lebih rapi, lebih cantik mainnya ya, Ibu kirim surat ya, Ibu bikin surat permohonan berita acara atas SP2DK nomor sekian. Nah, gitu, Bu, bikin surat, terima kasih, atas atas, kerjasamanya selama ini, bersama surat ini saya minta dicetakkan berita acara atas SP2DK nomor sekian tanggal sekian, yang sepemahaman saya sudah selesai gitu ya. Nah, nanti dikirimnya ke alamat email ini atau ke nomor HP saya atau ke alamat saya di sini. Gitu aja, Bu, pakai surat gitu ya. Nanti suatu hari kalau tiba-tiba ada pemeriksaan, Ibu gugat ke pengadilan. Ibu bilang, "Loh, saya kok sudah beres di SP2DK tidak ada BA kok tiba-tiba pemeriksaan?" Nah, ada buktinya, ada bukti bahwa Ibu sudah kooperatif, sudah berusaha minta pakai surat, dia tidak mau jawab. Nah, gitu, Bu, ya, cara mainnya kalau mau main cantik. Oke, thank you, Bu Meli, semoga terbantu. Bapak Andre Jaswanda, izin tanya kok, kami ada pembangunan gedung. Apakah itu dikenakan PPN KMS? Jawabannya iya ya, kalau melebihi 200 meter persegi. Kalau selama ini kami tidak ada bayar dan setor PPN KMS-nya sih kok. Oh, oke. Jadi gini, kalau Bapak membangun dengan kontraktor yang PKP, artinya ada PPN masukan, maka tidak perlu PPN KMS. Tetapi kalau Bapak membangunnya tidak ada kontraktor PKP, dan melebihi 200 meter persegi, maka Bapak perlu bayar PPN KMS. Oke. Thank you Pak Andre Jaswanda, semoga terbantu. Bapak X Isan, kok saya beli bahan baku DP 10 juta. Waktu bayar DP kan ada pajak masukan. Tetapi realisasi pembelian rata-rata 1 juta sebulan. Setiap kali terima barang, apakah saya nanti dapat faktur pajak lagi? Ulang-ulang, DP 10 juta. Waktu bayar DP kan ada pajak masukan, tetapi realisasi pembelian rata-rata 1 juta sebulan. Nggak ada masalah sih, Pak, ya. Jadi terserah si penjualnya. Dia mau bikin faktur pajak masing-masing setiap bulan juga boleh, dia mau bikin faktur pajak sekali-sekali kemudian langsung closing di pelunasan juga boleh sih. Nggak ada masalah, Pak, mau sebulan-sebulan juga nggak apa-apa sih. Kan tidak pengaruh, Pak, ya, bagi kita ya. Oke. Thank you, Pak Ihsan, semoga terbantu. Ibu Henigun, jadi nanti muncul pajak dibayar di muka untuk PPh 25 tersebut. Iya, betul, Bu, betul ya. Jadi di SPT tahunan Ibu nanti akan muncul tuh PPh 25 dibayar di muka di bagian neraca ya. Nah, nggak apa-apa, nggak masalah. Thank you, Bu Henigun, semoga terbantu. Bapak Chris Darlin, Ibu ya. Kok izin tanya, kalau perusahaan sudah bayar tagihan dengan PPN di 2024, ternyata tidak diterbitkan faktur pajaknya oleh penjual, sebaiknya gimana ya? Oh, baru tahu di tahun ini ternyata belum terbit faktur pajak. Ya mintain, Pak, ya, mintain kepada si penjualnya, faktur pajaknya, gitu. Cuman ya mungkin PPN itu sudah tidak bisa dikreditkan ya, mungkin PPN itu akan menjadi biaya saja, menjadi biaya HPP gitu, nggak apa-apa juga kan. Oke, thank you Bu Chris Darlin, semoga terbantu. Bapak Halaman Wira, "Hai Ko, ada case nggak? Sekarang tiba-tiba WP langsung di-bukper." Oh, udah biasa Pak ya, udah biasa ya. Tidak ada himbauan, tidak ada SP2DK atau pemeriksaan, langsung kena bukper. Udah biasa Pak, yang nggak masalah ya. Kalau Bapak mau main kasar, Bapak langsung langsung bawa ke pengadilan, langsung gugat ke pengadilan, kalau mau main kasar ya. Kalau enggak ya Bapak coba kooperatif aja ya. Jadi bukper itu adalah, tempat yang paling enak untuk bernegosiasi, karena tidak boleh merekam, tempat yang paling enak untuk korupsi ya, tapi di negeri Konoha Pak ya, kalau di Indonesia mah enggak ya. Jadi kalau niat Bapak adalah mau negosiasi, ya udah damai-damai aja, kasih duit gitu. Tapi kalau Bapak niatnya adalah mau ngelawan, langsung Pak, sejak awal langsung bawa ke pengadilan, digugat ke pengadilan pajak ya. Bapak kasih tahu kepada hakim bahwa bukper ini terbit tanpa alasan yang jelas, tidak ada IDLP-nya.
Kan bukber itu mesti minimal 2 alat bukti ya. Bukber dimulai harus minimal ada 2 alat bukti. Kalau 2 alat bukti itu tidak ada di pengadilan, tidak muncul, maka Bapak bisa permasalahkan, minta dia batalkan. Gitu ya. Thank you Pak Halaman Wira, semoga terbantu. Ibu Nelly Winardi, thank you infonya kok. Buat teman-teman yang kena UUD atau nego, salam satu nasib. Kemarin saya dijawab sama pemeriksa. Dengan aset segini pasti mampulah bayar, dasar dendanya nggak jelas. Ya, sudah nasib Bu ya, sudah nasib ya. Negeri Konoha memang begitulah, negeri Konoha ya. Mau gimana lagi ya? Thank you Bu Nelly. Kita sudah tidak bisa berword-word lagi ya dengan orang-orang ini ya. Bapak Andre Jaswanda, cara pembayaran PPN KMS-nya diambil dari mana ya kok? Dan di tarifnya berapa? Oke, diambil dari ini, diambil dari apa ya istilahnya ya? Jadi ketika kita membangun kan ada namanya RPA atau apa sih? Rencana pembangunan apa gitu deh. Nah, kalau itu tidak ada, maka ikutilah cash flow, ikutilah uang. Berapa uang yang keluar untuk membangun dari biaya tukangnya, biaya bahan bakunya, dan sebagainya semua itu dikumpulin, totalnya itu, nah itulah yang dikalikan dengan tarif PPN KMS. PPN KMS saat ini adalah 2,2%, setahu saya begitu. Ya, 2,2% ya, 2,2% setahu saya begitu ya. Thank you Pak Andre Jaswanda, semoga terbantu. Oke, teman-teman sudah lewat jam 9 ya. Mohon maaf ya, kita akan jawab di YouTube ya, untuk yang teman-teman yang belum terjawab ya. Thank you. Ada Ibu Meli Halim, kemudian ada Ibu AIUEO, Bapak, ada Ibu Chanmei 75, kemudian Ibu Chris Darlin. Oke, teman-teman, mohon maaf yang belum terjawab ya. Kita akan jawab di YouTube ya, karena kita ada acara lagi habis ini. Oke, thank you semuanya. Terima kasih semuanya telah bergabung. Kita jumpa lagi minggu depan, hari Senin depan jam 8 malam. Makasih semuanya. Mari.